Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walazina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadi wa lakum rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa asalabalahum. Rabbi shlali sadri wa yassir amri wal qalam lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat seiman seagama, masih melanjutkan uraian materi yang terangkum di dalam berkas, di mana beberapa materi yang sudah kami bahas hampir semuanya bukan risalah agama. Di antaranya mazhab Islam golongan memuliakan para habib, para wali, kemusyrikan lewat agama, maulid, tahlil, yasinan malam Jumat. Ini bukan risalah agama, sesuatu yang diada-adakan oleh manusia. Bahkan Al-Quran sendiri memberi perumpamaan itu berhala, harus dihancurkan, seru manusia, kembalikan manusia kepada jalan Allah. Itu materi yang sudah dibahas beberapa hari kemarin. Materi yang akan dibahas saat ini yaitu materi zakat. Zakat ini betul risalah Allah, perintah Allah. Yang menjadi risalah pun, yang menjadi perintah Allah pun, umat Islam dibelokkan dari syariat yang benar. Di mana zakat mal yang berlaku saat ini 2,5%. 1.025.000 yang berlaku. Mari kita kaji fakta hasil zakat, pembagian zakat yang diterima oleh umat Islam atau orang-orang miskin. Zakat sendiri kalau diartikan yaitu mengimpakkan sebagian rezeki, kita yang terkumpul dari hasil yang telah kita usahakan untuk memberi bantuan kepada orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya mu'alaf, memerdekakan hamba sahaya, untuk orang dalam perjalanan, membebaskan orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah. Ini kewajiban dari Allah. Itu arti dari zakat itu sendiri. Jadi memberikan harta kita yang terkumpul dari hasil yang telah kita usahakan. Jadi kalimatnya sebagian. Nah, kita langsung kaji zakat yang berlaku 2,5%. Kalau kita lihat di bulan Ramadan, bulan Allah turunnya Al-Quran, di mana hukum-hukum Allah diberlakukan. Zakat ini pun wajib ditunaikan yaitu di bulan Ramadan, di mana menjelang Idul Fitri akhir, kurang lebih tanggal 20 ke atas atau 25 ke atas mereka Idul Fitri, orang-orang miskin menerima hasil pembagian zakat. Hasil zakat yang diterima rata-rata angkanya di atas 50.000 atau di bawah 100.000. Ini rata-rata hasil yang diterima. Sangat kecil, sangat minim, tidak menciptakan keseimbangan ekonomi, boro-boro membantu untuk perbaikan ekonomi mereka. Uang segitu hanya untuk sehari makan atau sekali makan. Tidak membantu ekonomi mereka, boro-boro melunasi hutang mereka. Jadi sangat bertentangan dengan ayat itu sendiri. Ini kegagalan zakat 2,5%. Dan ternyata zakat 2,5% itu pun tidak diterima oleh Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun yang menerima zakat 2,5%.
Jadi untuk zakat ini, apabila umat Islam bertanya apakah ada ayat yang langsung menerangkan zakat, apabila Anda bertanya langsung menerangkan zakat, mungkin saya katakan tidak ada ayat langsung menerangkan zakat. Karena Al-Quran menggunakan bahasa perumpamaan, satu untuk semua. Sama dengan perintah sholat. Apabila Anda bertanya apakah ada perintah sholat, Allah langsung berfirman, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jawabannya tidak ada kalau langsung perintah dalam bentuk waktu. Tapi Anda silakan langsung Anda buka surah Hud ayat 114. Di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulfa minal lail. Innal hasanati yudhiban sayyi'at zalika dzikrul zakirin. Laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada permulaan malam. Dan perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Perhatikan kalimatnya, pada kedua ujung siang, zuhur dan maghrib. Pagi dan petang, subuh dan asar. Permulaan malam itu isya. Jadi kalau Anda tanya langsung perintah Allah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, mungkin jawabannya tidak ada. Tapi kalau dikaji dengan bahasa perumpamaan jelas ada. Langsung Allah sholat perintahkan 5 waktu. Surat Hud ayat 114. Jadi Al-Quran bahasanya perumpamaan. Nah, kembali kepada zakat. Zakat kalimatnya sebagian. Di mana Allah berfirman, Allah memberi petunjuk kepada kita. Di antaranya Al-Baqarah ayat 3. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Takwa ini mereka yang beriman pada yang gaib. Itu pertama Allah, malaikatnya, kitabnya, nabinya, dan hari akhir. Itu gaib. Jadi melaksanakan agama ini beriman kepada Allah, beriman pada kitabnya, malaikatnya, nabinya, dan hari akhir, hari pembalasan, hari hisab. Mendirikan sholat dan mengimpakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Infak ini pun disusul, yaitu mereka yang beriman kepada Al-Quran. Jadi infak ini yang sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Jadi kalimatnya sebagian. Di mana yang berlaku saat ini 1/5, 1.025.000, bukan sebagian tapi secuil. Diperkuat firman Allah di surat Ar-Rahman ayat 7. Wasama'a rafa'u al-mizan. Allah meninggikan langit dan menciptakan keseimbangan. Ala tatghaw fil mizan. Janganlah kamu merusak keseimbangan itu. Ayat yang ke-9-nya, tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Janganlah mengurangi keseimbangan itu. Jadi Al-Quran betul-betul memerintahkan kita untuk menciptakan keseimbangan, termasuk keseimbangan ekonomi, membantu kaum kerabat kita atau saudara kita seiman, seagama, sesama Islam. Di mana ayatnya banyak tergabung wa aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Di mana sholat ini ibadah yang langsung terhubung dengan Allah, disebut hablum minallah. Di mana zakat ini ibadah perbuatan baik kita sesama manusia, yaitu hablum minannas, untuk membantu sesama. Jadi poinnya sepasang. Nah, kembali kepada zakat. Berapa persentase yang Allah tetapkan? Kalimatnya sebagian. Anda lihat surat Al-Anfal ayat 41. Di sini Allah berfirman, apapun yang kamu dapatkan sebagai harta rampasan perang, 1/5 untuk Allah,
untuk Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, hari bertemunya dua pasukan. Nah, hari Furqan ini hari bertemunya dua pasukan, hari kemenangan Nabi di mana Nabi berhasil menghijrahkan umat ke jalan Allah. Nabi berhasil menegakkan hukum-hukum Allah. Ini hari Furqan. Hari pertempuran Nabi, hari pembeda, hari kemenangan Nabi. Di mana Nabi diberikan kemenangan, di zaman Nabi menegakkan hukum-hukum Allah. Ketika orang-orang kafir dikalahkan. Nah, Nabi mengeluarkan harta hasil rampasan perang, harta yang terkumpul. 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, ibnu sabil, orang miskin, anak yatim. Dan di mana penjelasan ini yang terangkum di dalam surah At-Taubah, orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Dan kita pun sekarang zakat mengimpakkan sebagian harta kita yang terkumpul. Bukan hasil perang, tapi hasil yang telah kita usahakan. Ini hukum yang ditetapkan Allah jika kita beriman kepada Al-Quran yang turunkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini diperkuat oleh surat Yasin ayat 36. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa ma la ya'lamun. Maha suci Allah telah menciptakan semua berpasang-pasangan, baik yang ditentukan oleh bumi, dari diri mereka sendiri, dari apa yang mereka tidak ketahui. Jadi kalau sholat Allah perintahkan 5 waktu, zakat 1/5, itu betul satu pasang. Hablum minallah dengan hablum minannas. Dan apabila zakat 1/5 berarti 1.175.000. Dan ini setelah saya kaji, ini bisa menciptakan keseimbangan ekonomi, bisa menjalankan ayat sesuai dengan perintah Allah untuk membantu orang-orang miskin, membebaskan mereka yang berhutang. Yang berarti yang berhutang ini bukan untuk seluruh manusia, bukan, tapi untuk orang miskin yang hijrah ke jalan Allah. Mereka terlibat hutang, kita wajib membebaskan dengan uang zakat tersebut. Jadi ini satu pasang 1/5 untuk 5 waktu untuk Allah, 1/5 untuk sesama dalam bentuk zakat. Hablum minallah, hablum minallah salat, hablum minannas yaitu zakat untuk membantu sesama. Mari kita kaji dengan ilmiah kalimat sebagian, betul atau tidak 2/5. Saya angkat langsung contoh ilmiah, 1 ekor kambing harga 2 juta. Kalau 1/5 berarti 400.000. Nah, dimana kalau kambing kita bagi 5, ada 4 bagian paha, 1 bagian lagi anggota badan yang lain. Ini masuk di angka 400.000 1/5. Cocok dengan kalimat sebagian. Bagian ini kalimatnya besar. Saya ambil contoh begini. Teman Anda diberikan kambing misalnya. Kata pemberi tadi kepada teman Anda, berikan kepada Anda sebagian. Anda mau teman Anda diberikan kambing, jatah Anda sebagian, Anda hanya diberikan 50.000. Nah, 50.000 ini kalau kita kaji kepada harga kambing, paling dapat kepala. Kalau enggak kepala, kulit. Kalau enggak kulit, kaki. Mungkin Anda akan marah. Kambing 1 ketika diamarkan untuk Anda sebagian, Anda hanya diberikan kulit. Kalau enggak kulit, kepala. Kalau enggak kepala, kaki. Jadi justru kekikiran yang diberikan orang-orang kafir ahli kitab. Bahkan firman Allah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di antaranya yang menghardik anak yatim, yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Zakat yang berlaku 2,5
tidak mendorong memberi makan orang miskin. Bahkan tidak diterima oleh Al-Quran apabila kalimatnya sebagian, tapi secuil. Kalau satu ekor kambing yang diberikan hanya kepala. Ini yang dicontohkan orang-orang kafir ahli kitab, kekikiran. Bahkan di surat An-Nisa, orang-orang kikir menyuruh orang lain berbuat kikir, sampaikan kepada mereka kabar gembira dengan ajab yang pedih. Jadi ternyata orang-orang kafir ahli kitab mengajarkan kita kepada kekikiran. Dan zakat pun yang benar syariat Islam dibelokkan dari jalan Allah, umat ditipu. Ternyata zakat ini gagal di lapangan, tidak menciptakan keseimbangan ekonomi. Bahkan umat Islam hidup mayoritas dalam kemiskinan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini yang diderita oleh umat Islam. Bahkan orang-orang kaya itu sendiri yang diciptakan oleh umat Islam hanya melahirkan orang-orang kaya yang gemar menumpuk-numpuk harta untuk menghitung-hitungnya. Ini karena pengajaran Islam yang berbelok dari syariat yang benar. Ini tentang zakat. Jadi kalimatnya sebagian. Dan kita wajib menciptakan keseimbangan, baik keseimbangan ekonomi, keseimbangan ibadah. Makanya kalimatnya tersambung, wa aqimis sholat wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Jadi sholat ini hablum minallah, zakat hablum minannas. Jadi kalau dikaji kepada ayat, sebagian ternyata kalau kambing satu ekor harga 2 juta dibagi 5, 400.000 atau satu paha, atau satu bagian anggota badan yang lainnya. Jadi kalau kambing dibagi 5 ada 4 paha dan satu bagian badan yang lainnya. Kalau sebagian 1/5 masuk di angka 400.000 per 2 juta. Jadi kalau satu ekor kambing hanya 50.000, berarti 2 juta hanya 50.000, itu hanya kepala. Jadi kekikiran yang diberikan oleh kita kepada saudara kita. Bahkan Islam melarang yang buruk diberikan kepada orang lain, yang baik kita tahan. Bahkan Al-Imran ayat 92 Allah menegaskan, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu ala sayyin fa bi alim. Kamu tidak akan mendapatkan kebajikan apapun sebelum menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan. Apapun yang kamu infakkan, Allah lebih mengetahui. Nah, bahkan kita tidak akan mendapatkan amal saleh sebelum kita menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Ternyata menginfakkan ini Allah menekankan yang paling utama dalam bentuk zakat. Tunaikan sesuai dengan syariat yang Allah turunkan. Jadi kepada umat Islam seluruhnya, bahasa Al-Quran, bahasa perumpamaan. Ternyata sholat, zakat ada langsung Allah firmankan. Dan saya katakan dengan tegas, zakat 2/5 bukan diangkat dari Al-Quran, tapi diangkat dari anak kitab karangan orang-orang kafir ahli kitab. Ini yang menyebabkan syariat agama berbelok jauh dari petunjuk yang Allah berikan. Jadi kita beragama yang tidak ada diada-adakan, diperintah untuk diikuti. Syariat yang benar pun masih mereka belokkan manusia dari jalan Allah. Ini kebiadaban orang-orang kafir ahli kitab. Mereka itu berhala yang merusak agama Allah, membelokkan agama Allah, beragama tanpa keimanan, berbelok dari ketauhidan, menjadi pemimpin membawa manusia masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan ternyata ketika yang hak dicampur dengan yang batil, yang hak tidak tegak. Bahkan yang hak pun akan menjadi batil. Saya ambil contoh langsung, bahan makanan dicampur dengan bahan bangunan. Bahan bangunan hancur, bahan makanan hancur. Ini contoh perumpamaan. Jadi yang hak harus ditegakkan, yang batil harus dihancurkan. Ini konsep Islam. Jadi tidak bisa menjalankan agama yang hak dicampur aduk dengan yang batil. Tapi Islam memberikan konsep tegakkan yang hak, hancurkan yang batil. Ini risalah Allah yang sebenarnya. Jadi saya sangat keras kepada mereka orang kafir ahli kitab, para pemimpin Islam golongan, para habib, agar mereka mau keluar untuk mempertanggungjawabkan risalah-risalah Islam yang mereka belokkan. Yang benar pun mereka
menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini penjelasan zakat. Jadi kegagalan zakat sudah dirasakan oleh umat Islam, oleh saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, bahkan Islam yang Allah berikan lewat risalahnya Al-Quran. Islam identik dengan kemuliaan, kesehatan, dengan kelapangan, bahkan agama yang benar yang dibawa oleh para nabi mampu membawa negara menjadi negara di atas semua bangsa pada masa masing-masing karena nabi memimpin sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan. Sangat bertolak belakang dengan agama Islam bangsa ini. Kita hidup dalam kesulitan, kehinaan, negara terkorup, kita hidup dalam kebodohan, negara tertinggal, sangat tidak sejalan dengan risalah-risalah Islam itu sendiri. Inilah kehancuran agama yang sudah mengarah kepada hancurnya akhlak dan moral bangsa. Ini penjelasan tentang zakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.